Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman, kembali ketemu lagi dengan saya di diskusi 6 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar Berbagai Negara. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ari Rumiati. Saya adalah seorang guru SD yang saat ini mengajar di kelas 4 di Sekolah SDN 66 Kota Jambi. Selain menjadi seorang guru, saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 501162671. Nah, pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali karena membahas tentang mewujudkan kesetaraan gender di kelas pendidikan dasar. Nah, memang di kelas pendidikan dasar ini adalah merupakan fondasi utama dalam membentuk pola pikir dan nilai hidup anak. Kesetaraan gender di sekolah bukan hanya tentang angka, tetapi tentang pengalaman belajar yang setara dan adil bagi siswa laki-laki dan perempuan. Sebagai seorang guru, peran kita adalah menjadi agen perubahan dan menciptakan ruang aman dan inklusif bagi semua siswa untuk berkembang sesuai potensinya tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Nah, baik, sebagai seorang guru kita memiliki kontribusi untuk mengatasi isu gender tersebut. Sebagai seorang guru, saya bisa melakukan pertama dengan menggunakan bahasa yang netral dan memotivasi, di mana menggunakan panggilan dan kata-kata netral, misalnya anak-anak. Kemudian memberikan pujian atas ketekunan yang mereka lakukan. Misalnya kamu gigih sekali menyelesaikan soal itu. Nah, tapi jangan menggunakan kata-kata yang membuat stigma yang berbeda. Misalnya, ya kamu anak laki-laki biasanya jago matematika. Nah, jangan sampai terucap kata-kata yang seperti itu dari seorang guru, ya. Kemudian, pengelompokan yang fleksibel. Menghindari pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, contohnya laki-laki dengan perempuan. Sebaiknya mengelompokkan secara acak berdasarkan minat atau kemampuan atau mendorong kolaborasi yang setara. Jadi biasanya kita itu cowok didudukan dengan yang cowok, cewek didudukan dengan cewek. Alangkah baiknya mereka eh, tidak dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, tetapi mereka coba diacak. Jadi mereka tidak merasa cowok cukup berteman dengan cowok, cewek berteman dengan cewek, tidak. Sebaiknya kita menghindari hal itu. Kecuali mungkin di sekolah agama, karena di sekolah agama memang tidak boleh ya untuk campur laki-laki dan perempuan. Kemudian menjadi model perilaku yang setara, memperlakukan semua siswa dengan respek dan ekspektasi yang sama. Misalnya meminta bantuan siswa lelaki untuk membereskan kelas dan siswa perempuan untuk memimpin presentasi atau sebaliknya. Yang keempat, menyediakan bahan bacaan yang beragam, yaitu dengan memasukkan buku cerita, biografi, dan contoh peran di masyarakat yang menampilkan perempuan sebagai pemimpin, ilmuwan, dan petualang, serta laki-laki sebagai perawat, penari, atau guru. Karena kadang-kadang kita di lapangan ini suka sekali memetakan bakat dan minat anak. Bentang-bentang dia perempuan, dia tidak boleh ikut sepak bola. Bentang-bentang dia laki-laki, tidak boleh ikut menari ataupun yang lainnya. Sebenarnya padahal pada tahap SD ini itulah kita eh, jangan sebagai seorang guru kita memetak-metakan seperti itu. Kamu laki-laki harus ini, perempuan harus ini. Nah, kita harus belajar yang namanya menyetarakan gender. Jadi jangan dipetak-petakan seperti itu. Kemudian, apa yang dilakukan? Ada strategi konkret pertama yang saya lakukan, yaitu promosi kesetaraan gender. Betul, ini sangat penting sekali ya. Mengintegrasikannya dalam kurikulum sehari-hari. Role play atau bermain peran. Siswa memerankan berbagai profesi seperti dokter, perawat, pilot, guru tanpa dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Ini membuat memecahkan stereotip sejak dini.
Selanjutnya, pembahasan tokoh inspiratif. Memperkenalkan tokoh seperti Raden Ajeng Kartini, yaitu seorang pejuang emansipasi wanita. Kemudian Butet Manurung, ya, pendidikan untuk suku terpencil, atau Thomas Sutanto, kepala Polri yang aktif promosikan kesetaraan. Kemudian penataan kelas yang inklusif, memastikan semua siswa baik laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama ke area seperti perpustakaan, area komputer dan area bermain. Strategi konkret yang kedua yaitu dengan identifikasi diskriminasi, yaitu mau dengan membuka mata dan telinga. Observasi partisipatif, aktif mengamati dinamika kelas. Siapa yang paling sering dipanggil? Siapa yang menguasai percakapan kelompok? Apakah ada siswa yang diremehkan karena jenis kelaminnya? Ah, cewek mah memang gitu. Nah, terkadang ini yang jangan sampai terjadi di dalam kelas. Kemudian kita membuat kesepakatan kelas bersama siswa, membuat aturan kelas yang melarang ejekan, bully, ataupun komentar yang merendahkan berdasarkan jenis kelamin, suku, ataupun latar belakang. Kemudian mendorong laporan, menciptakan lingkungan di mana mahasiswa merasa aman untuk melaporkan jika mereka mengalami atau melihat tindakan yang diskriminatif. Strategi konkret tiga yaitu mengajarkan menghormati perbedaan. Pendidikan karakter melalui cerita dan dialog. Kelas literasi dengan perspektif gender itu setelah membaca cerita, ajak siswa berdiskusi. Menurutmu apa yang dirasakan tokoh perempuan dalam cerita ini? Bagaimana jika tokoh utamanya laki-laki? Apakah ceritanya akan menjadi berbeda? Nah, kemudian diskusi terbuka tentang keragaman. Ini menggunakan momen-momen seperti Hari Kartini ataupun Hari Toleransi Internasional untuk membicarakan tentang pentingnya menghargai perbedaan, termasuk peran dan potensi setiap individu. Selanjutnya adalah project based learning kolaboratif, memberikan proyek kelompok yang kompleks di mana setiap anggota harus berkontribusi sehingga mereka belajar menghargai kemampuan dalam satu sama yang lain terlepas dari gender. Tantangan yang dilakukan itu tantangan utama yang pertama adalah dari lingkungan sekitar, tantangan eksternal dan cara mengatasinya. Tantangan stereotip dari orang tua atau keluarga. Misalnya orang tua yang beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu jago matematika atau anak laki-laki tidak boleh menangis. Nah, ini memang kadang-kadang orang tua sering melakukan hal-hal yang sebenarnya ini sepele tapi sangat berakibat ya dampaknya. Nah, strategi yang harus untuk mengatasi ini adalah komunikasi intensif dengan orang tua, mengadakan pertemuan atau seminar parenting dengan tema mendidik anak tanpa bias gender, menunjukkan bukti melalui portofolio dan hasil karya siswa, tunjukkan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, mampu mencapai prestasi di semua bidang. Tantangan utama yang kedua itu dari dalam sistem. Tantangannya yaitu kurikulum dan buku ajar yang masih bias. Buku teks seringkali masih menampilkan ibu yang memasak, ayah yang bekerja. Kebiasaan dan mindset guru lain, misalnya rekan sejawat yang mungkin belum memahami pentingnya isu ini. Dan kemudian keterbatasan waktu, target kurikulum yang padat. Nah, bagaimana strategi untuk mengatasinya? Yaitu kita melakukan critical review secara kritis, melengkapi dan mengoreksi contoh-contoh dalam buku teks dengan preventif yang lebih setara di depan siswa. Berbagai praktik baik. Nah, berkolaborasi dengan guru yang sepemikiran untuk menyusun RPP yang bersifat gender. Selanjutnya integrasi, bukan tambahan. Itu memasukkan nilai kesetaraan bukan sebagai materi tambahan, tetapi sebagai value yang menyatu dalam setiap pelajaran. Rencana aksi dan komitmen berkelanjutan. Langkah-langkah ke depan yaitu dengan kita mengevaluasi diri.
terus merefleksikan tindakan dan ucapan saya sendiri di kelas untuk memastikan tidak ada yang bias ya yang tidak disadari. Kemudian pelatihan berkelanjutan yaitu aktif mengikuti workshop, webinar ataupun pelatihan tentang pendidikan inklusif dan kesetaraan gender. Yang ketiga, membangun jejaring, itu membentuk komunikasi belajar community of practice dengan guru-guru lain di sekolah untuk saling mendukung dan berbagi strategi. Baik, kesimpulan di sini itu mewujudkan kesetaraan gender di pendidikan dasar adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Dimulai dari hal-hal kecil di dalam kelas kita sendiri. Dengan komitmen strategi yang tepat dan kolaborasi, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter, empatik, dan menghargai kesetaraan bagi semua manusia. Mari mulai dari ruang kelas kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Itulah hasil diskusi 6 dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you all for watching this here video. Thank you all for watching this here video.